Ibadah kebaktian Minggu di KPS Recot Kareng, Jakarta Barat terdiri dari GKPS Cengkareng, GKPS Tanah, GKPS Kebun Jeruk. Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020, nama Minggu Rogate, liturgi kebaktian model A bahasa Indonesia. Persiapan petugas ibadah. Kita masuk saat teduh berdoa pribadi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke hadapan-Mu memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau dalam ibadah di rumah ini. Engkau telah mengajar kami bahwa Engkau selalu mendengarkan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat bernyanyi Kidung Jemaat nomor 460, bait 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Tuhanku
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu dasar titah. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah. Amin. Jemaat nyanyi Kidung Jemaat nomor 27, bait 1, 2, tambah 5. Meski tak layak diriku. Meski tak
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu justru sering kami gunakan untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami gunakan untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dengan pengertian. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah diampuni. Oleh sebab itu, tunjukkanlah tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat bernyanyi Kidung Jemaat nomor 35, bait 1 tambah 4. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi bacaan minggu ini yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa
mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengular-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dalam hati, serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Jemaat bernyanyi lagu rohani Tuhan Hanyalah Jauh Doa. gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat bernyanyi PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Tiada berhenti
berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu nolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur buat Allah yang baik, yang begitu mengasihi kami. Jika kami Tuhan pada hari ini masih boleh bersujud di hadapan Tuhan, mari Engkau yang tutup bungkus kami dengan kasih-Mu Tuhan. Saat kami rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan, berkuasalah Bapa, urapi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini diambil dari kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu yang di rumah, kita buka Alkitab kita dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu di dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu ini Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu.
Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih, anak sekolah minggu yang ada di rumah, kaum muda, kita bersyukur pada hari ini jika saudara dan saya kita masih boleh beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalaulah ditanya hari ini, apakah yang menjadi doa permohonan kita kepada Tuhan? Mungkin ada yang menjawab, kami sekeluarga boleh sehat. Atau mungkin ada yang menjawab, maunya virus ini cepatlah berlalu. Atau ada yang menjawab, diberilah kami pekerjaan. Diberilah kami berkat yang melimpah. Atau ya kaum muda boleh, diberilah saya jodoh. Semua hal tentu banyak yang kita permohonkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian juga dalam teks firman Tuhan hari ini kita memasuki Minggu Rogate, berdoa. Daud dalam teks firman Tuhan ini saat dia telah selesai membangun rumahnya, dia telah selesai membangun istananya, dan tabut Tuhan telah dibawa ke Yerusalem. Dalam teks firman Tuhan ini dikatakan Daud memohon dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada Daud. Daud ingin membangun bait Allah, bait suci. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah dalam kehidupan kita ada doa yang seperti itu? Tuhan, telah selesai kita menerima banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita punya satu mimpi seperti Daud dalam teks firman Tuhan ini. Dia berdoa secara luar biasa supaya Tuhan berkenan kepadanya mendirikan tempat rumah untuk bait Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tapi luar biasa. Kalau kita baca teks firman Tuhan ini di 1 Tawarik 17, bagaimana janji mengenai bait suci yang akan didirikan oleh Salomo. Dan Tuhan berfirman kepada Daud bahwasanya yang mendirikan bait suci itu adalah anaknya Salomo. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tapi luar biasa sekali saat Daud menerima pemberitaan firman itu lewat Nabi Nathan. Dalam teks ini Daud bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di sana dalam ayat 16, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku? Kunci yang pertama adalah ada pengenalan diri. Ada syair lagu Simalungun yang mungkin kita semua tahu lagu ini. Isema au on o Tuhan asera amangidopi. Oh Yesus sing tarbilangi hubaku holong ise matongon hitaon ilobeni Tuhan. Itu juga yang menjadi pengakuan Daud kepada Tuhan, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sedemikian ini.
Daud mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupannya. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman tentang keluarga hamba-Mu ini yang dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saat Daud datang bersujud kepada Tuhan, menyatakan tentang dirinya, merendahkan hatinya kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Saat kita datang kepada Tuhan, apakah ada kerendahan hati? Saat kita menerima banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimanakah pengakuan doa, bahkan permohonan kita kepada Tuhan? Mungkin saat kita menerima banyak berkat, kemudian kita katakan, waduh, sudah bisa jalan-jalan ke kota A, ke negeri A atau ke negeri B. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, Daud punya doa, punya mimpi yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan saat dia menerima berkat itu, kita bisa melihat di sini, dia memohon kepada Tuhan untuk mendirikan rumah Tuhan, dan ternyata yang ditambahkan Tuhan adalah berkat keturunan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang kedua, dalam teks firman Tuhan ini dikatakan Daud mengaku kepada Tuhan dalam kehidupannya sungguh luar biasa sekali. Saat dia telah melihat bagaimana tangan Tuhan melakukan karya terbesar dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengalaman rohani Daud dalam hidupnya bahwa dia tidaklah masuk dalam daftar perkiraan untuk menjadi seorang raja dalam keluarganya. Kita bisa melihat dia adalah seorang gembala, tapi ternyata Tuhan mengangkat, memilih dia menjadi raja di tengah-tengah bangsa itu. Bagaimanakah dengan pengalaman dalam kehidupan kita, pengalaman rohani dalam kehidupan kita? Siapakah Tuhan yang kita percayai itu? Apakah karya terbesar yang saudara alami, yang kita alami dalam kehidupan kita? Disebutkan di sana, Daud melihat bagaimana karya besar Tuhan dalam kehidupannya sehingga dia dipercayakan Tuhan untuk menjadi raja di tengah-tengah bangsa itu. Bapak Ibu, coba kita renungkan, apakah karya besar Tuhan dalam hidup saudara saat Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kita sampai kepada hari ini? Apakah karya terbesar Tuhan dalam hidupmu? Kita mau bersyukur dan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan bahwa Daud memohon doa berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Doa Daud kepada Tuhan disebutkan di sana, sekarang ya Tuhan Allah, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Engkau ucapkan. Janji firman Tuhan tadi adalah kepada Daud dan keluarganya. Tuhan berjanji untuk membangun keturunan, membangun generasi, bahwa dari keturunan Daudlah nanti lahirnya Sang Mesias, kerajaan Allah yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Janji berkat keturunan diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini, bahwa kejayaan, sukacita, kebahagiaan tidak hanya kita alami hari ini, tapi juga adalah Tuhan telah merancang masa depan kita, hidup kita di masa yang akan datang. Seringkali Bapak Ibu yang terjadi dalam sebuah keluarga, yang pertama, yang disebutkan dengan generasi yang pertama, mungkin Bapak Ibu telah menjadi orang yang mencari, mengumpulkan
Gonde bane bahasa Simalungun marpala-pala dohita patu puhon sinadongan. Kita bekerja keras untuk mengumpulkan harta yang ada pada kita. Kita diberkati Tuhan secara luar biasa. Dari hasil kerja keras kita itu kita memiliki segala sesuatunya. Kemudian kita masuk kepada generasi yang kedua, anak kita. Inilah yang disebut dengan penikmat. Karena sekarang anak-anak kita telah menikmati apa yang telah kita kumpulkan, yang telah dikumpulkan oleh orang tuanya. Tapi yang menjadi pertanyaan, saat generasi kedua ini telah menikmati apa yang telah dia menerima berkat kekayaan dari orang tuanya, kalau ia lupa akan Tuhan, harta kekayaan ini bisa disalahgunakan. Yang ketiga, kita masuk kepada generasi cucu pahopu. Dalam generasi ketiga ini, kalau tadi orang tua atau bapaknya telah menjadi penikmat, sekarang generasi ketiga ini, kalaulah juga dia salah dalam memakai harta warisan yang telah diwariskan oleh orang tuanya, generasi ini akan menjadi salah jalan. Kekayaan yang telah diwariskan oleh opung tadi, boleh satu persatu itu akan terkikis dan habis. Kemudian kita masuk kepada generasi yang keempat. Jika juga jauh akan Tuhan, kekayaan yang telah dikumpulkan oleh opung tadi dengan bekerja keras dalam kehidupannya, yang tadi sudah mulai terkikis dalam generasi ketiga, generasi keempat, hati-hati. Kalaulah tidak jauh dan tidak dalam berkat Tuhan, generasi keempat akan menjadi generasi pengemis. Bahkan mungkin keturunan akan habis. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang menjadi pertanyaan adalah, sekarang kita masuk kepada fase atau generasi yang mana? Apakah kita sekarang sedang bekerja keras mengumpul, atau kita sudah menikmati apa yang telah menjadi kerja keras orang tua kita? Atau mungkin kita sudah masuk kepada tahap yang ketiga, sudah menjadi penikmat dari harta warisan itu? Atau mungkin kita sudah masuk kepada tahap yang keempat, tidak ada lagi yang menjadi warisan yang telah diwariskan oleh orang tua kita kepada kita. Sehingga ada lagu Simalungun, mungkin Bapak Ibu atau yang di kampung pernah dengar syair lagu ini. Lagu Simalungun. Tanoh kuburanmu pelang dong itadi konham. Bapak Ibu, dari syair lagu itu ada ungkapan yang bisa kita lihat di sana. Tanoh kuburanmu pelang adong itadi konham. Ada kesedihan yang luar biasa, ratapan hati yang luar biasa seorang anak kepada orang tuanya, karena tidak ada yang tersisa yang diwariskan oleh orang tua itu kepada generasinya. Ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah yang kita wariskan? Apakah yang telah diwariskan oleh orang tua kita, atau mungkin yang akan kita wariskan juga kepada generasi kita ke masa depan? Apakah telah habis, kandas, tidak ada lagi yang tersisa dalam kehidupan kita? Tapi kita bersyukur dengan firman Tuhan hari ini, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ada doa Daud yang luar biasa, itu juga menjadi doa saudara dan saya, doa kita. Ada berkat, janji berkat Tuhan bukan hanya kepada Daud saat dia punya mimpi, punya doa untuk hadir membangun bait suci Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan bahwa bukan hanya untuk membangun bait suci yang diteruskan oleh Salomo, tapi ternyata janji berkat Tuhan itu sampai kepada Yesus Kristus, tahta kerajaan Allah yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini
Kita mau melihat bagaimana rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah. Dan Dia terus berjanji akan menjamin generasi kita, keturunan kita yang akan datang. Sebutkan di sana di ayat yang ke-27. Karena Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa Dia akan menjamin berkat itu sampai selama-lamanya. Minggu ini, Minggu Rogate, Martonggo berdoa. Apa yang menjadi doa kita hari ini? Janji firman Tuhan bukan hanya memberkati kita, tapi generasi kita. Tuhan menjamin masa depan bangsa ini. Tuhan menjamin masa depan kita. Bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengimani dalam doa kita. Bangsa ini juga akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Virus corona ini akan boleh cepat berlalu dari kehidupan kita. Keluarga kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Generasi kita juga akan dijamin, diberkati Tuhan di masa yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat janji firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana Tuhan telah memberkati Daud dalam kehidupan. Dan dia punya doa yang luar biasa Bapak. Supaya Tuhan mengizinkan dia untuk membangun bait suci. Tapi Tuhan telah menyatakan bahwa pembangunan itu akan dilanjutkan oleh generasi Salomo. Dan bukan hanya itu saja Tuhan. Ada janji berkat Tuhan, kerajaan Tuhan yang kekal. Bahwa lewat keturunan Daud lahirnya Sang Mesias, Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami percaya juga bahwa pada hari ini kami bersujud kepada Tuhan, merendahkan. Kami akan melihat karya terbesar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mempercayai Bapak ada janji firman Tuhan untuk generasi kami yang akan datang. Keturunan kami Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati, bahwa Tuhan akan melimpahkan kasih setia-Mu Tuhan, bahwa Tuhan akan menjamin masa depan bangsa kami, menjamin masa depan keluarga kami, menjamin masa depan anak-anak kami. Terima kasih Bapak. Tengah-tengah wabah virus corona ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada karya terbesar yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan badai ini pasti akan cepat berlalu. Terima kasih Bapak, berkati kami setiap pribadi. Berkati kami yang telah mendengar kebenaran firman. Biarlah Tuhan doa kami. Juga Tuhan Engkau dengar. Kami percaya Tuhan. Berkat-Mu akan melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian dari nyanyian rohani, Allah itu baik.
kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Padamu Tuhan dan Allah. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari-Mu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergilah saudara dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Salam.